Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'dah. Sahabatku kaum muslimin dimanapun berada yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah bahwa sampai detik ini Allah masih memberikan limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini hingga hari yang ke-20, tentu dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Beberapa waktu yang lalu sudah kita sampaikan bahwa Al-Quran turun untuk pertama kali ke dunia ini yaitu pada tanggal 17 Ramadan menurut jumhur ulama pada sekitar 1455 tahun silam, saat baginda agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bertahanus di Gua Hira, mendekatkan diri kepada Allah, bertafakkur untuk meminta petunjuk solusi agar menyelamatkan umat dan masyarakat dari kesesatan kejahiliahan kala itu. Sahabatku kaum muslimin dimanapun berada yang dirahmati Allah, satu hal yang perlu untuk kita ketahui bahwa Al-Quran itu merupakan mukjizat terbesar sepanjang sejarah. Ini mukjizat terbesar baginda agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diberikan kepada baginda agung Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemukjizatan Al-Quran tidak perlu lagi untuk kita ragukan. Bahkan ta'rif definisi telah menunjukkan tentang kemukjizatan Al-Quran itu sendiri. Para ulama menyatakan Al-Quran huwal kitabul mu'jizul munazzalu ala nabi sallallahu alaihi wasallam biwasilati Jibril alaina bitawattur al-muta'abbad bitilawati. Al-Quran merupakan kitab Allah yang bernilai mukjizat yang diturunkan kepada baginda agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril sampai kepada kita dengan jalan mutawatir, yang membacanya termasuk ke dalam ibadah. Sahabatku kaum muslimin dimanapun berada yang dirahmati Allah, salah satu bukti bahwa pengakuan seorang nabi, seorang rasul itu betul-betul benar adalah dengan adanya mukjizat tersebut. Karena fungsi dari mukjizat itu sesungguhnya adalah untuk memperkuat, untuk membenarkan pengakuan seorang yang mengaku sebagai seorang nabi atau rasul. Sehingga manakala seorang yang mengaku sebagai seorang rasul itu menyampaikan dakwahnya, maka dakwah tersebut bisa diterima oleh seluruh umat dan masyarakat kala itu. Al-Quranul Karim, mukjizat yang sampai hari ini masih tetap terjaga kemurniannya. Seandainya kita mau melakukan pengkajian, penelitian secara mendalam mengenai Al-Quran itu, pastilah Al-Quran akan semakin menunjukkan kebenarannya. Imam Al-Ghazali misalkan, beliau pernah mengatakan bahwa di dalam satu ayat Al-Quran itu terdapat 70 makna zahir dan 70 makna batin. Dari 70 makna zahir itu masih ada lagi 70 makna zahir lagi dan 70 makna batin lagi. Demikian seterusnya, hingga kalau kita mau mengkaji dan terus menganalisa, menggali makna yang ada di dalam satu ayat di dalam Al-Quran sampai kapanpun, maka sesungguhnya waktu itu tidaklah cukup bagi kita untuk menggali seluruh apa yang terkandung di dalamnya. Bahkan kemukjizatan Al-Quran ini tidak hanya berlangsung di kala Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini masih sugeng. Sampai dengan detik ini, bahkan sampai dengan besok di yaumul qiyamah, kemukjizatan itu akan terus berlangsung. Terbukti ayat yang menunjukkan bahwa Al-Quran menantang kepada siapapun yang merasa ragu terhadap mereka-mereka yang meragukan Al-Quran, supaya mereka membuat satu surat yang semisal dengan Al-Quran. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Seandainya kalian semuanya masih meragukan apa yang telah aku turunkan kepada hamba kami, maka datangkanlah satu surat yang semisal dengannya. Wad'u syuhada'akum, silahkan kalian ajak seluruh pembantu-pembantu kalian, teman-teman kalian selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala, jika kalian memang benar-benar orang yang benar. Inilah tantangan yang diberikan oleh Al-Quran. Satu hal yang barangkali mungkin menjadi satu pedoman bagi kita semua adalah manakala Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan di dalam Al-Quran bahwa jasad Fir'aun itu masih utuh. Di dalam Al-Quran disebutkan al-yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Sesungguhnya hari ini aku Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan jasadmu wahai Fir'aun supaya menjadi petunjuk, menjadi ayat bagi orang-orang yang datang setelah engkau tentang seorang yang kafir yang menentang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan betul saja sampai hari ini ternyata jasad Fir'aun itu masih utuh. Sahabatku kaum muslimin dimanapun berada yang dirahmati Allah, oleh karena itulah momentum nuzulul Quran yang tempo hari telah kita peringati bersama, marilah ini menjadi satu kekuatan yang mendorong hati kita, yang mendorong semangat kita untuk terus mencintai Al-Quran, menggali makna yang ada di dalam Al-Quran, sehingga kita termasuk orang-orang yang nanti di yaumul qiyamah mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, watlul Quran fa innahu ya'ti yaumul qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu besok di yaumul qiyamah dia akan datang sebagai pemberi syafaat bagi orang-orang yang mau untuk membacanya. Dan tentunya tidak sekedar membaca, tetapi juga menaati seluruh isi-isi yang ada di dalam Al-Quran itu. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa wa tarbiyah. Wa minal ghaus radhiyallahu an-nadrah wal barakah wal karamah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.